Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin mencoba menerangkan uh, buku tentang budidaya teknis budidaya kelapa sawit. Bab pertama yaitu biologi kelapa sawit. Nama Latin kelapa sawit yaitu Elaeis guineensis berasal dari bahasa Yunani karo ealia yang berarti zaitun. Nama ini diberikan karena buahnya mengandung banyak minyak. Pembahasan pertama yaitu tentang daun. Nah, daun kelapa sawit merupakan daun majemuk. Daunnya menyerupai daun pada tanaman kelapa. Panjang pelepah daun sekitar 6,5 sampai 9 meter tergantung varietas. Nah, daun terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, kumpulan daun anak atau leaflet yang mempunyai helaian atau lamina dan tulang anak daun atau midrib. Kedua yaitu rachis yang merupakan tempat anak daun melekat. Yang ketiga itu tangkai daun atau petiole yang merupakan bagian antara daun dan batang. Yang keempat yaitu seludang daun atau set yang berfungsi sebagai perlindungan dari kuncup dan memberikan kekuatan pada batang. Nah, daun kelapa sawit dihasilkan dalam urutan-urutan yang teratur menurut deret Fibonacci yang merupakan hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Selanjutnya itu batang. Nah, batang kelapa sawit terbentuk silinder dengan diameter sekitar 20-75 cm. Tinggi batang bertambah sekitar 45-60 cm per tahun atau tergantung varietas. Umur ekonomis tanaman sangat dipengaruhi oleh pertambahan tinggi batang per tahun. Semakin rendah pertambahan tinggi batang, semakin panjang umur ekonomis tanaman. Batang diselimuti oleh pangkal pelepah daun tua sampai kira-kira umur 11-15 tahun. Setelah itu bekas pelepah daun mulai rontok, biasanya mulai dari bagian tengah batang lalu meluas ke atas dan ke bawah. Batang kelapa sawit tua biasanya sudah tidak ada lagi bekas tangkai pelepah daun tua kecuali sedikit di bawah tajuknya. Batang mempunyai fungsi utama sebagai berikut. Yang pertama, sebagai struktur yang mendukung daun, bunga, dan buah. Yang kedua itu sebagai sistem pembuluh yang mengangkut air hara, mineral dari akar ke atas, serta hasil fotosintesis dari daun ke bawah. Yang ketiga itu kemungkinan juga berfungsi sebagai organ penimbunan zat makanan. Selanjutnya itu akar. Nah, akar ini berfungsi untuk menunjang struktur batang di atas tanah, menyerap air dan unsur-unsur hara dari dalam tanah, serta sebagai salah satu alat respirasi. Sistem perakaran kelapa sawit merupakan sistem akar serabut, terdiri dari akar primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, akar primer umumnya berdiameter 6-10 mm keluar dari pangkal batang dan menyebar secara horizontal dan menghujam ke dalam tanah dengan sudut beragam. Yang kedua itu akar sekunder berdiameter 2-4 mm. Yang ketiga yaitu akar tersier berdiameter 0,7 sampai 1,2 mm. Nah, selanjutnya itu akar kuartener berdiameter 0,1 sampai 0,3 mm. Panjangnya hanya 1 sampai 4 mm dan tidak berlignin atau zat kayu. Yang keempat yaitu bunga. Nah, kelapa sawit merupakan tanaman monoecious atau berumah satu, artinya bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu pohon. Rangkaian bunga jantan terpisah dengan rangkaian bunga betina. Yang kelima yaitu buah. Nah, buah atau yang sering disebut dengan berondolan terkumpul di dalam tandan. Salah satu tandan terdapat sekitar 1.600 berondolan. Tanaman muda akan menghasilkan 20-22 tandan per tahun. Jumlah tandan buah pada tanaman tua sekitar 12-14 tandan per tahun. Berat setiap tandan sekitar 25-35 kg. Nah, berdasarkan ketebalan cangkang, kelapa sawit dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama yaitu piscifera, yaitu tipe yang tidak membentuk cangkang dan umumnya mengalami aborsi buah.
Yang kedua yaitu Dura, yaitu tipe yang memiliki tebal cangkang 2-8 mm dengan ekstraksi minyak 16-18%. Yang ketiga yaitu Tenera, merupakan hibrida dari Dura dan Persifera dengan cangkang tipis 0,5 sampai 4,0 mm. Nah, ekstraksi minyak sekitar 22 sampai 32% atau lebih, tergantung varietas. Yang ketujuh yaitu tahapan pertumbuhan atau penologi kelapa sawit. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan banyak tanaman budidaya telah dideskripsikan oleh sekelompok ilmuwan menurut prinsip-prinsip skala BBCH yang diperluas sejak 25 tahun yang lalu. Skala BBCH saat ini telah dikenal dan menjadi rujukan dalam penelitian, administrasi, serta budidaya pertanian dan hortikultura. Karena penologi merupakan ilmu yang mengintegrasikan lingkungan, meteorologi, dan klimatologi. Bab 2 yaitu pembibitan. Yang pertama, pemilihan jenis kecambah. Tujuannya yaitu mendapatkan kecambah unggul sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil atau produksi yang tinggi. Kedua yaitu standar. Secara visual kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal. Yaitu secara genetik kecambah unggul kualitas terjamin dengan adanya sertifikat. Yang ketiga yaitu cara. Nah, sebanyak 26 varietas atau 16 diantaranya dihasilkan oleh produsen benih swasta telah dilepas sebagai varietas unggul yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh wilayah Indonesia. Cara, baby bag sudah diisi tanah dan disusun di bedengan dengan sistem instalasi air yang sudah dipasang sebelum kecambah datang. Dua yaitu kecambah yang datang langsung diseleksi lalu ditanam di baby bag atau pre-nursery. Yang ketiga itu pemeliharaan di pre-nursery meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penyiraman. Yang kedua, pengendalian gulma. Yang ketiga, pemupukan. Yang keempat, pengendalian hama dan penyakit tanaman. C. Seleksi. Seleksi pertama kali dilakukan pada saat kecambah diterima di kebun. Kecambah abnormal, patah atau busuk harus dibuang. Di pre-nursery atau PN dilakukan 2 kali seleksi, yaitu pada saat bibit berumur 4-6 minggu dan sebelum transplanting ke nursery atau MN. Nah, semai yang normal berbentuk daun. Setiap daun yang keluar pada akhir pertumbuhannya akan lebih besar dari daun yang terdahulu. Yang kedua yaitu semai yang harus dimusnahkan mengikuti pedoman pada gambar. Di main nursery dilakukan 4 kali seleksi dengan membuang bibit abnormal. Bibit abnormal memiliki ciri kelainan pada habitus tanaman, kelainan pada bentuk daun, dan kelainan daya tumbuh. Bab 3 yaitu penanaman kelapa sawit. Terdapat pemancangan. Pemancangan atau pengajiran dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanam kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai. Tujuannya memberikan tanda-tanda untuk membuat lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan sebagai pedoman untuk pembuatan teras atau tapak kuda atau drainase lapangan dan menanam kacangan. Alat-alat kompas dan geopositioning system atau GPS. Yang kedua yaitu apnea level. Ketiga, kayu pancang atau pancang kepala dan pancang anak. Keempat yaitu tali plastik atau kawat. B. Pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam. Pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanam dengan menggunakan alat ukur atau mal. Tujuannya itu memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanam pada saat pertumbuhan awal di lapangan, mempermudah peresapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengaborsi pupuk dengan memicu pertumbuhan di lapangan. Alat-alat yang digunakan yaitu cangkul, alat pengukur atau mal dengan ukuran 90 cm x 90 cm, minimum 60 cm x 60 cm. Yang kedua itu takaran pupuk untuk memberikan pupuk dasar atau rock phosphate. Standarnya itu lubang tanam telah selesai dibuat minimal 1 bulan sebelum tanam. Ukuran lubang tanam ideal adalah 90 cm x 90 cm x 60 cm atau minimal 60 cm x 60 cm x 60 cm.
tanah hasil galian harus dipisahkan antara topsoil atau selatan lubang dengan subsoil atau utara lubang. Dinding lubang tanam harus tegak dan tidak boleh berbentuk lain. Pada saat penanaman, topsoil ditimbunkan lebih dulu, lalu subsoil. Pupuk ditabur secara merata ke dalam lubang tanam dengan dosis 300 gram per lubang tanam. Bab 4 yaitu identifikasi pokok. Terdiri dari identifikasi pokok non-failure atau abnormal pada fase vegetatif. Nah, gejala pokok abnormal di lapangan dapat terjadi pada bagian vegetatif dan generatif tanaman. Yang B yaitu identifikasi pokok non-failure atau abnormal pada fase generatif. 5. Pemeliharaan tanaman. Terdapat konservasi tanah. Nah, tanah merupakan media penyimpan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Lebih jauh, tanah dapat berfungsi sebagai media untuk berkembangnya akar. Kondisi tanah yang subur sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kelapa sawit yang berproduksi tinggi. Tujuannya mempertahankan kesuburan tanah baik secara fisik, kimia maupun biologi. Standarnya sarana konservasi tanah dibuat sesuai dengan keadaan tanah, terutama topografi atau kemiringan tanah. Ketiga yaitu jenis-jenis sarana konservasi tanah. Salah satunya yaitu kacangan penutup tanah pada tanah rata. Alat yaitu sesuai dengan kebutuhan baik secara manual atau yaitu cangkul maupun mekanis alat berat. 5. Rotasi. Nah, sesuai dengan kebutuhan, umumnya pembuatan hanya dilakukan sekali dan dilanjutkan dengan pemeliharaan rutin setahun sekali. B. Pengendalian lalang. Lalang merupakan salah satu kompetitor bagi tanaman kelapa sawit. Agar kelapa sawit dapat berfungsi optimal, keberadaan lalang perlu dikendalikan. Tujuannya untuk menekankan pertumbuhan lalang karena merupakan pesaing bagi tanaman kelapa sawit dalam pengambilan unsur hara dari dalam tanah dan dapat menurunkan produksi sebesar 25%. Standarnya itu kebun bebas dari lalang. C. Garuk piringan. Nah, keberadaan gulma pada piringan kelapa sawit dapat menyulitkan pemeliharaan tanaman. Kondisi piringan yang bersih dari gulma juga dapat menghindarkan tanaman dari serangan hama dan infeksi penyakit. Tujuannya yaitu membersihkan piringan dari rumput-rumputan, kacang-kacangan, dan sampah, dan tumbuhan lainnya untuk memudahkan pengutipan, berondolan, dan tempat penaburan pupuk. Standarnya yaitu piringan harus bersih, jari-jari piringan 1 meter atau umur 1-2 tahun 1,5 meter, umur 2-3 tahun 2 meter, sampai umur 3-4 tahun. Bab 6. Pemupukan. A. Unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit. B. Gejala kekurangan unsur hara. Terdiri dari 1 nitrogen, 2 fosfor, 3 kalium, 4 magnesium, 5 boron. C. Pengambilan contoh daun. Nah, tujuannya yaitu mendapatkan contoh daun yang mewakili, mempersiapkan contoh daun dengan baik untuk dikirim ke laboratorium. Dengan contoh daun yang mewakili dan persiapan yang baik, analisa daun di laboratorium akan memberikan rekomendasi pemupukan yang tepat. Mengecek defisiensi unsur hara. Standarnya itu pokok LSU harus sehat. Daun yang diambil adalah daun ke-17. Contoh tunggal digabung menjadi satu atau kelompok. Waktu pengambilan pukul 7-12 siang. Bab 7. Hama dan penyakit. A. Pengamatan. Bertujuan untuk mengetahui secara dini adanya hama atau penyakit pada tanaman kelapa sawit. Mengetahui perkembangan populasi hama, penyakit, dan tingkat sarangannya. Mengetahui jenis hama penyakit yang menyerang tanaman sebagai dasar penentuan strategi pengendalian. Standarnya yaitu global telling, effective telling. B. Ulat api atau ulat kantong. Tujuannya itu mengendalikan populasi ulat api dan ulat kantong agar tetap berada di bawah ambang ekonomi tanpa merusak lingkungan. Standarnya itu populasi ulat api dan ulat kantong di bawah ambang ekonomi. Jenis-jenis ulat api yaitu Tosea asigna, Setora nitens, Dharma trima, Ploneta deducta. Yang keempat yaitu jenis-jenis ulat kantong. Terdapat Mahesna corbeti, Metisa plana, Krematopsiae pendula. Yang kelima, resiko serangan. Contohnya memakan daun. Yang keenam, sifat ulat api. Contohnya kupu-kupu biasa terbang untuk kawin pada peralihan siang malam. Yang ketujuh, sifat ulat kantong. Contohnya pada serangan berat pelepah bisa menjadi mati. Yang kedelapan, pengendalian.
terdapat 3 pengendalian, yaitu secara manual, secara biologi, dan secara kimia. C. Tikus. Nah, tujuannya menurunkan populasi tikus agar tetap berada di bawah ambang ekonomis tanpa merusak lingkungan. Standarnya populasi tikus berdasarkan observasi. Yang ketiga yaitu jenis-jenis tikus. Yang keempat, resiko. Yang kelima, sifat-sifat tikus. Yang keenam, pengendalian. D yaitu kumbang tanduk. Nah, tujuannya untuk mengendalikan populasi kumbang tanduk agar tetap berada di bawah ambang ekonomi tanpa merusak lingkungan. Standarnya itu populasi kumbang tanduk di bawah ambang ekonomi. Bab 8 yaitu perawatan air. Tujuannya parit dapat mengalirkan kelebihan air dari blok atau kebun ke luar kebun dengan lancar. Dengan demikian, kadar air tanah stabil antara 20-25% dengan kedalaman arus air. Standarnya yaitu parit bersih dari gulma dan benda-benda lain yang menghalangi kelancaran aliran air. Bab 9 yaitu panen atau potong buah. Tujuannya yaitu pemotongan dan pengutipan TBS pada tingkat kematangan yang sesuai sehingga mendapatkan kandungan minyak yang diharap tanpa membuat kerusakan pada tanaman. Standarnya, semua buah yang sudah matang panen harus dipanen. Cara-caranya yaitu potong TBS yang sudah memenuhi standar dengan menggunakan alat yang tepat. Pelepah yang dipotong waktu panen disusun rapi di gawangan mati. Berondolan dikutip bersih, termasuk di pelepah karena berondolan mempunyai minyak. Gagang tandan dipotong mepet atau panjang gagang maksimum 2 cm. Tandan dan berondolan diangkut ke TPH. Tandan disusun rapi di TPH, berondolan ditumpuk terpisah di pinggir TPH. Cabang yang ditinggal di pokok harus lebih dari 48 cabang per pokok atau sanggo 2. Bila perlu panen tanpa membuang pelepah. 4. Alat-alat yang digunakan dalam panen atau potong buah. 1. Dodos dan egrek sesuai kondisi tanaman. Yang kedua yaitu kampak untuk memotong gagang panjang. Ketiga yaitu angkong. Yang kelima yaitu gancu. 5. Rotasi. Nah, 7 hari sekali kembali ke seksi potong buah yang sama. Keenam, produktivitas hasil TBS per hektar. Nah, produktivitas hasil panen TBS per hektar atau per tahun ditentukan oleh keaslian sumber genetik tanaman yang digunakan. B. Tunas pokok. Tujuannya yaitu menghindari kehilangan berondolan yang tersangkut di pelepah, mengurangi kelembapan untuk mencegah berkembangnya penyakit. Standarnya yaitu sanggo 2 atau lebih dari 48 pelepah per pokok. Cara-caranya contohnya pelepah yang lebih dari standar tunas mepet berbentuk tapak kuda arah keluar. C. Transportasi. Hasil panen perlu dikirim ke pabrik secepat mungkin untuk menjaga agar kualitas tidak menurun. Tujuannya yaitu mengangkut TBS dan berondolan dari TPH ke pabrik segera mungkin agar asam lemak bebas atau ALB minyak tidak lebih dari 3% dan mendapat rendaman minyak kelapa sawit tertinggi mungkin. D. Pemeliharaan jalan. Nah, kondisi jalan yang baik dan terawat dapat membantu kelancaran proses pengangkutan hasil panen tepat waktu. Dengan demikian diharapkan kualitas rendaman yang dihasilkan tinggi. Tujuannya memelihara jalan, drainase, dan struktur jalan dari segala kotoran dan rumput yang tumbuh agar pengangkutan TBS dari kebun ke pabrik